Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Brian Laliwu dengan NIM 23212016. Saya dari Prodi Teknik Mesin Unima. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Matematika Teknik dengan pembahasan materi yaitu penyelesaian persamaan diferensial orde pertama. Di video kali ini saya akan membahas metode yang terakhir yaitu metode persamaan linear kurang penggunaan faktor integral. Ada beberapa contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama dari persamaan linear kurang penggunaan faktor variabel, yaitu dy per dx tambah 5y sama dengan eksponensial 2x. Jelas persamaan ini adalah persamaan orde pertama, tetapi berbeda dari semua yang pernah kita bahas sampai saat ini. Malah semua cara sebelumnya tidak ada yang dapat digunakan untuk memecahkan persamaan ini karena itu kita membutuhkan cara penyelesaian yang lain. Untuk contoh ini kita mulai dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan eksponensial 5x. Langkah ini memberikan yaitu eksponensial 5x dy per dx tambahlah y 5 eksponensial 5 pangkat 5x sama dengan eksponensial pangkat 2x kali dengan eksponensial pangkat 5x sama dengan eksponensial 7x. Sekarang kita lihat bahwa ruas kiri adalah koefisien diferensial dari y kali eksponensial 5x. D per dx y kali eksponensial 5 pangkat 5x sama dengan eksponensial pangkat 7x. Selanjutnya tentu saja mudah, kita tinggal mengintegrasikan kedua ruas terhadap x. Y kali dengan eksponensial 5x pangkat 5x sama dengan integral eksponensial 7x pangkat 7x dx sama dengan eksponensial pangkat 7x per 7 plus c. Hasilnya yaitu y sama dengan eksponensial 2x per 7 tambah c eksponensial pangkat negatif 5x. Contoh yang kedua yaitu dimana masih dengan kita memecahkan persamaan dy per dx kurang y sama dengan x. Jadi kita bandingkan persamaan ini dengan dy per dx plus p y sama dengan q. Kita lihat bahwa soal ini p sama dengan negatif 1 dan q sama dengan x. Faktor integrasinya selalu berbentuk eksponensial integral p dx. Dan di sini p sama dengan negatif 1. Integral p dx sama dengan negatif x, dan karena itu faktor integrasinya adalah eksponensial pangkat negatif x. Jadi kita harus mengalihkan kedua ruasnya dengan eksponensial pangkat negatif x. Yaitu eksponensial pangkat negatif x dy per dx kurang y eksponensial pangkat negatif x sama dengan x eksponensial pangkat negatif x. Terus d per dx eksponensial pangkat negatif x y sama dengan x eksponensial pangkat negatif x. Terus y eksponensial pangkat negatif x sama dengan integral x eksponensial pangkat negatif x dx. Ruas kanannya dapat dihitung dengan integrasi per bagian, yaitu y eksponensial pangkat
negatif X sama dengan X dalam kurung negatif eksponensial pangkat negatif X tambah integral eksponensial negatif dx sama dengan negatif X eksponensial pangkat negatif X kurang eksponensial pangkat negatif X tambah C. Selanjutnya Y sama dengan eksponensial Y sama dengan negatif X kurang 1 plus C eksponensial pangkat X. Y sama dengan C eksponensial pangkat X kurang X kurang 1. Jadi secara umum keberhasilan cara ini tergantung kepada kemampuan. Yang pertama itu kemampuan kita mencari faktor integrasinya, dan kedua kemampuan kita menyelesaikan bentuk integral yang muncul di ruas kanan. Sekarang mari kita tinjau keadaan yang umum. Yaitu dy per dx tambah py sama dengan Q adalah P dan Q adalah fungsi X. Faktor integrasinya faktor integral sama dengan eksponensial integral P dx. dy per dx kali eksponensial integral P dx tambah P y eksponensial integral P dx sama dengan Q eksponensial integral P dx. Sekarang kita dapat melihat bahwa ruas kirinya adalah koefisien diferensial dari Y eksponensial integral P dx. D per dx Y eksponensial integral P dx sama dengan Q eksponensial integral P dx. Integrasikanlah kedua ruasnya terhadap X, yaitu Y eksponensial integral P dx sama dengan integral Q eksponensial integral P dx kali dx. Hasil ini kelihatannya saja rumit, padahal sesungguhnya tidak demikian. Jika faktor integrasinya kita nyatakan dengan faktor integral, maka hasil di atas dapat dituliskan sebagai Y kali faktor integral sama dengan integral Q kali Fi kali faktor integral dx. Dan memang biasanya pun bentuk ini yang kita ingat-ingat, jadi pemecahan persamaan yang berbentuk dy per dx tambah p y sama dengan Q dengan p dan Q adalah fungsi X. Selanjutnya yaitu, jadi kita mempunyai persamaan yang sudah dipecahkan, yaitu dy per dx tambah 3y sama dengan ln x dy per dx tambah py. Rumusnya adalah dy per dx tambah py sama dengan Q. Maka dalam hal ini p sama dengan 3, integral yang kedua integral p dx sama dengan 3x, yang ketiga integral faktor integralnya yaitu eksponensial 3x. Maka berdasarkan definisi logaritme, hubungan itu dapat dituliskan sebagai ln y sama dengan ln f. Y sama dengan f, f sama dengan ln x, eksponensial ln pangkat ln f. Hal ini berarti bahwa eksponensial ln dalam kurung fungsi sama dengan fungsi. Itu selalu dinyatakan seperti itu, hasilnya sama tetap fungsi. Contohnya itu eksponensial ln x, eksponensial pangkat
Oke, yaitu eksponensial ln x pangkat ln x sama dengan x eksponensial ln sin x pangkat ln sin x sama dengan sin x. Eksponensial pangkat ln tan x sama dengan tan x. Selanjutnya yaitu hasil yang terakhir yang kita dapatkan dari persamaan tadi yaitu 1 per x pangkat 2 karena eksponensial pangkat negatif 2 ln x sama dengan eksponensial ln pangkat ln dalam kurung x pangkat 2 negatif 2 sama dengan x pangkat negatif 2 sama dengan 1 per x kuadrat. Jadi inilah kaidahnya, kita tuliskan sekali lagi. Catatlah kaidah ini ke dalam buku catatan Anda. Itu yang terakhir yaitu masih dengan penyelesaian persamaan diferensial orde pertama. Ini materi yang terakhir dari orde pertama yaitu pemecahan persamaan diferensial orde pertama. Ada beberapa pemecahan persamaan diferensial orde pertama yaitu yang pertama diferensial integral langsung, yang kedua dengan pemisahan variabel, yang ketiga persamaan homogen, yang terakhir persamaan linear. Dan untuk kali ini saya akan membahas yaitu persamaan Bernoulli, yaitu persamaan yang terakhir, yaitu di mana kelompok ini mempunyai bentuk seperti dy per dx tambah p y sama dengan q y pangkat n, dengan p dan q sama seperti sebelumnya adalah fungsi atau konstanta. Lihatnya dalam kurung triknya ya selalu sama. Yang pertama itu bagilah kedua ruasnya dengan y pangkat n. Langkah ini memberikan y pangkat negatif n dy per dx tambah p y pangkat 1 kurang n sama dengan q. Kemudian misalkanlah y z sama dengan y pangkat 1 kurang n sehingga dengan didiferensialkannya dz per dx. Jadi kita dapatkan yaitu dz per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat negatif n dy per dx. X tambah p y sama dengan q y pangkat n. Yang kedua yaitu y pangkat negatif n dy per dx tambah p y pangkat 1 kurang n sama dengan q. Misalkan z sama dengan y pangkat 1 kurang n sehingga dz per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat negatif n dy per dx. Jika sekarang kita kalikan yang kedua dengan 1 kurang n, maka suku pertamanya akan menjadi dz per dx, yaitu 1 kurang n y pangkat negatif n dy per dx tambah 1 kurang n p y pangkat 1 kurang n sama dengan 1 kurang n q. 1 kurang n adalah q, dengan mengingat bahwa z sama dengan y pangkat 1 kurang n dan dz per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat negatif n dy per dx, maka baris terakhir di atas dapat dituliskan sebagai dz per dx tambah p1 z sama dengan q1, dengan p1 dan q1 adalah fungsi x. Demikian pembahasan dari saya, sekian dan terima kasih.